Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah keracunan dan kecurangan dalam pemberian menu MBG di Jawa Barat. Pemerintah provinsi akan membentuk Satgas yang bakal menampung aduan hingga menindak kecurangan. Seorang sopir antarjemput cabuli santri berusia 15 tahun berulang kali. Gara-gara sedang konvoi, rombongan komunitas sepeda motor menghentikan paksa bus pariwisata yang sedang melintas di Ciwidey. Gara-gara saling senggol, 2 pengguna sepeda motor cekcok dengan wisatawan yang menggunakan mobil di Cianjur. Pengendara motor diduga mengancam serta mengintimidasi para penumpang mobil. Bak jagoan, 2 pemuda yang tadinya berboncengan motor itu mengadang sebuah mobil. Bahkan keduanya meminta pengendara mobil untuk turun dari kendaraannya di Jalan Raya Naringgul, Desa Malat, Cianjur. Dia bawa senjata tajam, Pak! Enggak, aku ada videonya. Papa, bawa arti ya, Pak! Udah, jangan kayak gitu, kamu begal kok, Kana. Kamu begal kok. Tak hanya mengadang, 2 pelaku juga mengintimidasi para penumpang mobil yang hendak berlibur ke pantai Cianjur Selatan. Kedatangan pelaku sontak membuat keluarga yang ingin berlibur ke pantai Jayanti menjadi ketakutan. Pelaku mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dan menghantam kendaraan milik korban. Setelah videonya viral, polisi langsung menangkap kedua pelaku yang merupakan warga sekitar. Hasil pemeriksaan sementara, cekcok dipicu karena saling senggol antara sepeda motor pelaku dengan mobil saat melewati jalanan yang cukup sempit. Melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap baik itu pelapor dan terlapor. Saat ini sedang berproses dalam proses penyelidikan, dalam memproses untuk dinaikkan ke penyidikan dan melakukan pemberkasan ke tahap 2 ke kejaksaan. Sementara motifnya awalnya berawal dari cekcok senggolan di jalan yang mana si terlapor mengendarai motor dan pelapor mengendarai mobil. Jadi di daerah Cianjur Selatan itu terjadi senggolan, kemudian adu mulut, dan akhirnya terjadilah peristiwa tersebut. Kini 2 pemuda itu sudah ditangkap petugas dan kasusnya masih dalam pemeriksaan. Kedua pelaku terancam dijerat pasal berlapis. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Sebanyak 13 kasus narkoba diungkap polisi dalam waktu 2 bulan. Dari total 15 orang tersangka yang dibekuk, pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Mulai dari mengedarkan narkoba, budidaya tanaman ganja, hingga peracik tembakau sintetis. Belasan pria ini harus mengenakan baju tahanan setelah dibekuk Satres Narkoba Polres Tasikmalaya Kota. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Pengungkapan kasus ini dilakukan selama bulan Agustus hingga September 2025. Dari 13 kasus narkoba, petugas menangkap tersangka yang berjumlah 15 orang. Dari 15 tersangka, 14 diantaranya merupakan pelaku baru, sementara 1 orang merupakan residivis kasus yang sama. Polisi mengungkap motif mereka sama, yaitu karena permasalahan ekonomi. Dari 13 kasus yang diungkap, ada 3 kasus yang menjadi sorotan. Pertama terkait seorang ketua kelompok bermotor yang ternyata berperan sebagai bandar narkoba dengan barang bukti 17 gram sabu-sabu dan 8 gram ganja siap edar. Tersangka kedua ketahuan meracik tembakau sintetis secara mandiri untuk dijual belikan. Dan ada juga tersangka berinisial AN yang kedapatan membudidayakan ganja secara otodidak. Yang bersangkutan itu belajar otodidak untuk membudidayakan dan membuat peralatan sendiri. Seperti yang kami sampaikan, ini kotak, di sini juga ada lampunya, ada blower. Ini untuk mengembangbiakkan atau membudidayakan tanaman ganja.
Dari sini kita amankan 8 batang pohon ganja dan sudah dilak sebagai barang bukti. Hasilnya juga hasil dari laboratorium forensik mengatakan bahwa ini positif tanaman ganja. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika, Psikotropika hingga Undang-Undang Kesehatan. Ancaman hukumannya mulai dari 3 hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Menindaklanjuti keluhan warga terkait pencemaran udara, petugas Satreskrim Polresta Cirebon inspeksi mendadak gudang pakan ternak. Petugas menemukan banyak limbah kentang busuk yang memicu aroma tak sedap. Inspeksi mendadak ini dilakukan petugas Satreskrim Polresta Cirebon di gudang pabrik pakan ternak di Desa Setukulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Petugas bersama tim Inavis melakukan pemeriksaan di area gudang yang diduga menjadi pemicu aroma tak sedap hingga pencemaran udara. Benar saja, petugas menemukan banyak limbah kentang busuk yang mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas lalu mengambil sampel hingga memeriksa tumpukan bahan baku yang mulai mengeluarkan aroma busuk. Sidak ini dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat soal aroma tak sedap dari area gudang. Apalagi jika hujan mengguyur wilayah Cirebon, aroma tak sedap itu semakin menyengat dan mengganggu warga sekitar. Petugas akan melakukan pemeriksaan sampel kentang busuk yang diambil dari gudang dan area penjemuran. Diduga pabrik yang menggunakan gudang kontrak tersebut belum memiliki izin untuk memproduksi pakan ternak. Di tempat ini adalah tempat di mana bahan makanan itu dilakukan penjemuran awalnya. Pada saat penjemuran dan bahan makanan itu sudah membusuk sehingga baunya menyebar ke masyarakat. Itulah yang dikomplain oleh masyarakat sekitaran tempat ini. Informasi dari mana Pak Kasat ini? Kenapa? Informasi dari mana? Nanti kita dalami ya. Jadi kita akan melakukan pendalaman atau klarifikasi terhadap pemilik atau pengelola usaha. Karena busuk, basah, si bahan tersebut kentang ya bahannya itu di sini dengan upaya bisa dijemur dengan kering dan masih bisa digunakan sebagai bahan baku pakan ternak tadi. Sudah lama sejak kapan usahanya, Pak? Kurang tahu persis karena dalam hal ini pun kami Pemdes itu tidak tahu kegiatan yang seperti itu. Jadi tidak izin atau gimana Pak dari awal? Sementara ini sepengetahuan saya belum ada kalau terkait izin dari kegiatan beliau tersebut ya. Hingga kini, petugas bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Desa Setukulon melakukan sterilisasi di 2 lokasi. Petugas masih akan melakukan pendalaman terkait ada atau tidaknya kesalahan prosedur dari pabrik yang memicu komplain masyarakat. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Seorang sopir antar jemput mencabuli santri pondok pesantren tempatnya bekerja. Pelaku melakukan aksi bejatnya lebih dari 1 kali. AP 45 tahun hanya bisa tertunduk setelah digelandang ke Polres Karawang. Ia ditangkap karena diduga mencabuli santri berusia 15 tahun. Pelaku merupakan sopir antar jemput para santri pondok pesantren di Rengas Dengklok, Karawang. Namun profesinya itu malah dijadikan kesempatan untuk bisa mencabuli korban. Bahkan aksi bejatnya sudah dilakukan pelaku berulang kali. Kasus pencabulan ini terungkap setelah korban melaporkan perbuatan bejat sang sopir kepada orang tuanya. Pihak keluarga korban langsung melaporkan tindakan pelaku ke polisi. Pelaku kini mendekam di rutan Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang sehari-hari bekerja sebagai supir antarjemput santri, terlapor diduga melakukan perbuatan cabul, sehingga terjadi persetubuhan terhadap korban di lingkungan pondok pesantren Mandala Khair, Rengas Dengklok pada tanggal 4 Agustus 2025 sekitar pukul 13.00 WIB. Polres Karawang telah mengambil langkah-langkah kepolisian berupa mengamankan terlapor yang sebelumnya sudah diamankan oleh saksi serta memeriksa 5 orang saksi yang semuanya adalah teman dari korban itu sendiri. Kini polisi masih memeriksa sejumlah saksi termasuk teman korban.
Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Rombongan sepeda motor Matic menyetop paksa bus pariwisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Aksi ini sangat membahayakan para pengguna jalan karena bus tengah melaju di turunan dan menikung tajam. Inilah rombongan sepeda motor Matic yang melintas di ruas jalan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Salah seorang pengendara yang berada dalam rombongan tiba-tiba berhenti di tikungan dan menyetop paksa bus pariwisata. Tujuannya agar rombongan konvoi bisa lewat. Sontak bus pariwisata yang tengah melaju ke arah Bandung ini tiba-tiba injak rem mendadak. Sementara pengendara sepeda motor yang menyetop paksa bus memberikan isyarat agar rombongan lain tetap melaju dengan mendahului bus tersebut. Aksi pengendara motor ini pun kemudian viral di media sosial. Pasalnya, aksi yang dilakukan rombongan sepeda motor yang tengah konvoi ini membahayakan pengendara lain. Usai videonya viral di media sosial dan dapat komentar pedas warganet, rombongan sepeda motor minta maaf atas tindakan yang membahayakan pengguna jalan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Tidak ada maksud mau arogan, tapi semata-mata niat untuk mengurai kemacetan panjang di belakang bus. Terima kasih buat supir bus yang sudah memberi jalan dan mohon maaf kalau waktu dan tempatnya tidak tepat. Tidak ada maksud yang lain. Meski sudah minta maaf, kasus ini tetap diselidiki oleh Satlantas Polresta Bandung. Sampai saat ini kami masih mendalami, kami masih mencoba mencari tahu dari kelompok mana. Nanti akan kami coba undang kemari untuk kita klarifikasi, kita berikan edukasi, kita juga pastikan nanti dari saksi-saksi yang share video dan lain-lain untuk validnya kapan kejadiannya dan tempatnya di mana. Polisi mengimbau agar para pengendara saling menjaga keamanan dan tidak membahayakan pengendara lain saat melintas di jalan raya. Konvoi di jalan tentu ada aturan. Jangan hanya ingin cepat sampai tujuan, keselamatan pengguna jalan lain justru diabaikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.